bapaknya bin Maulana Ishaq. Apa hubungannya dengan Syekh Yakub ini? Nggak ada hubungannya. Kemudian sejarah kita itu dibelokkan ke Malaysia, sehingga orang Malaysia yang dari dulu ingin mengatakan bahwa Islamnya orang di Indonesia ini adalah jasa daripada orang-orang. Seandainya tidak ada orang Malaysia yang datang ke Indonesia, maka orang di Indonesia ini tidak ada yang Islam. Tapi faktanya Islam di Indonesia itu yang kita kenal sekarang Indonesia kalau dulu Nusantara itu datang pada tahun 624 pada saat Rasulullah pun masih hidup datang ke Indonesia. Itu sahabat-sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'ad bin Jabal, Wahab bin Abi Qabahah, dan beberapa orang lain. Ada 10 kabilah. Satu kabilah itu nanti datang 100 orang. Itu menyebar di tempat kita ini. Ya, khususnya, kalau saya bilang khususnya, yaitu di Aceh. Yaitu pada tahun 624, kemudian pada tahun 770 terbentuklah suatu kerajaan Islam pertama di Nusantara bernama Kerajaan Islam Jepang. Kemudian berlanjut berdiri Kerajaan Islam Perla. Dan kerajaan-kerajaan Islam ini tidak bisa diganggu-gugat dan diakui oleh UNESCO. Ingat, UNESCO mengakui bahwa pusat perkembangan Islam di seluruh Asia Tenggara itu adanya di Perlak. Maka didirikanlah di Perlak itu pada tahun 80 suatu monumen namanya Monisa, Monumen Islam Asia Tenggara. Karena disitulah penyebaran Islam ke seluruh Nusantara. Jadi yang saya maksud Nusantara ini termasuk Malaysia, termasuk Thailand, sampai Filipina, sampai ke Brunei dan seluruh Asia Tenggara pokoknya. Jadi pusatnya di Indonesia. Jadi ketika Islam itu dikatakan masuk dari Malaysia, sesungguhnya yang sedang terjadi adalah pembelokan sejarah dan nanti ada hubungannya dengan Naat dan Ba'lawi yang di Malaysia. Ba'lawi, Naat yang di Malaysia saat detik ini itu mengisbat sampai ke Ubaidillah. Nanti terus baru nyambung ke Musa Al-Kazim kepada baginda Rasulullah. Ini fakta yang tercatat di Malaysia. Maka Naat kemarin menggembar-gemborkan akan mendirikan perwakilan-perwakilannya di Malaysia dan di beberapa tempat lain di Asia Tenggara ini. Sesungguhnya Juriat Wali-Wali Songo itu tidak ada satupun yang dari Champa dan tidak ada satupun yang dari Cina. Karena Wali-Wali Songo itu semuanya adalah putra-putri kelahiran Nusantara. Dan mereka memang adalah juriat Nabi. Dan mereka yang asli-asli ini, ada beberapa dari juriat Wali Songo yang asli, yang di kita ini, itu semua haplogrupnya J1. Dan datanya sesuai, dan syahadahnya pun sesuai semua. Dan mereka sudah terisbat di Naqabah internasional, yaitu yang ada di Irak dan di Turki. Sedangkan Naat ini mengisbat kepada Naqabah Pakistan dan Maroko. Siapakah Naqabah yang di Pakistan? Naqabah yang di Pakistan adalah Naqabah abal-abal. Siapakah yang di Maroko kemarin diundang di Brebes? Yang diundang di Brebes itu adalah Naqabah abal-abalnya. Sedangkan Naqabah Maroko yang asli itu di bawah Kementerian Wakaf. Jadi yang bisa mengundang Naqabah di Maroko siapa? Adalah pemerintah kita. Tetapi yang datang kemarin yang mengundang siapa? Si Noval. Noval ini siapa? Pejabatannya Republik ini. Ya, orang biasa. Pertanyaannya, kira-kira orang biasa bisakah mengundang suatu pejabat negara, seorang pejabat negara atau lembaga negara lain ke Indonesia? Tentu tidak. Karena yang bisa mengundang suatu lembaga negara adalah negara lainnya karena hubungan bilateral. Kalau orang biasa seperti saya datang ke Maroko, tiba-tiba mengundang pejabat negara, pasti dipertanyakan, siapa kamu? Apa urusannya kamu mengundang saya? Apakah kamu presiden? Apakah kamu menteri agama? Jadi di
ini membuktikan yang kemarin itu adalah narkoba abal. Nah, hubungannya dengan Balawi bagaimana? Nah, tidak pernah membatalkan nasab Balawi, dan eh, tidak pernah membicarakan tentang tesis-tesis Kiai Imam dalam menghantam Ba'lawi. Tidak ada pernah. Seandainya pun ada orang-orang yang sekarang yang kita lihat, orang-orang Naat, orang-orang pro Naat yang mengikuti tesis-tesis Kiai Imam, itu mereka itu tidak mewakili organisasi, tetapi kepribadian mereka sendiri. Seperti Lukojoyo, si Anjas, ya kan? Itu pribadi mereka, dan mereka pun tidak ada dalam struktur organisasi Naat. Nah, sedangkan orang-orang yang ada dalam struktur organisasi seperti Hanan sendiri, Iljamuddin sebagai ketuanya, tidak pernah membantah Naat, tidak pernah membantah Ba'lawi, malah terjadinya kerjasama di antara mereka berdua. Maka saya katakan Naat Ba'lawi adalah sama-sama orang yang ingin membelokkan akidah-akidah di negara Republik kita dan ingin membelokkan sejarah-sejarah kita sehingga kita menjadi jongos-jongos. Maka saya analogikan, kalaulah zaman dahulu pada masa kolonial, maka Ba'lawi ini adalah kolonialnya dan Naat ini adalah londo irengnya. Karena ketika Belanda datang ke Indonesia abad ke-17, mereka itu tidak semua datang. Hanya sebagian kecil dengan alasan berdagang dulu. Siapakah yang dipakai dalam memusnahkan bangsa kita, dalam menjajah bangsa kita? Mereka memakai politik adu domba. Dan ini pun terjadi saat detik ini. Antara Mukibin dan kita. Itu terjadi kan? Nah, jadi mereka tidak punya kekuatan. Kekuatan mereka adalah bagaimana mereka menyusun politik divide et impera, sehingga orang-orang ini taslim kepada mereka. Orang yang taslim pada mereka inilah yang menyerang penduduk pribumi kita yang mempertahankan negara kita. Jadi mereka ini ingin menguasai negara kita, menguasai, membolak-balikkan akidah, dan mereka merubah fakta-fakta sejarah yang ada di Republik kita, sehingga pahlawan-pahlawan kita sendiri pun mereka jadikan Ba'lawi, dan ini pun didukung oleh Naat. Seperti itu.